Halo sahabat Kemas Jalimo dimanapun Anda berada. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam perubahan. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Bung SW. Para generasi milenial Kemas Jalimo di mana saja Anda berada. Di pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama saya dengan topik semangat generasi milenial mengejar impian untuk mencapai kesuksesan. Nah, kalau kita berbicara tentang semangat generasi milenial hari ini, sebenarnya peluang sangat luar biasa terbuka buat saudara dan saya. Peluang pertama bagi kami generasi milenial untuk mengejar kesuksesan hari ini adalah tuntutan zaman yang harus kemudian kita masuk dan belajar, yaitu adalah generasi yang berada pada posisi 4.0 kemarin. Hari ini kami berada di 5.0 atau yang disebut dengan masa digital. Generasi milenial sesungguhnya adalah orang-orang yang berkerinduan untuk maju bersama-sama, berkreasi, berkreativitas untuk menggapai cita-cita pada masa depan. Mari kita berbicara secara khusus bagi generasi milenial yang ada di Kabupaten Jalimo adalah bahwa kami generasi milenial hari ini dituntut untuk bagaimana kita belajar yang namanya sistem kolaborasi antara satu dengan yang lain. Di dalamnya banyak hal. Yang pertama saya mau ajak di sini adalah berkaitan dengan soal kreativitas. Kreativitas itu barang tentu kita akan belajar dari sesuatu yang hari ini sebenarnya sudah terpendam dalam diri kita masing-masing, tetapi belum diketahui oleh orang lain, terutama dalam hal basic atau ilmu. Kita hari ini kita menempuh pendidikan di mana? Generasi milenial hari ini adalah bertanggung jawab atas perkembangan zaman yang saat ini kita hadapi, terutama di era digital tadi yang saya sampaikan. Era digital itu masih banyak aktivitas yang kemudian kita geluti. Yang pertama adalah berkaitan dengan kreativitas tadi. Kreativitas mengandung banyak maksud. Kreativitas yang pertama adalah kita kreatif dalam hal basic ilmu kita yang kita menempuh hari ini. Contoh, saya salah satu orang yang berbasic ilmu di ilmu komunikasi masyarakat atau komunikasi massa. Komunikasi massa itu sendiri adalah melakukan konsolidasi komunikasi, membangun pemahaman kepada masyarakat, baik itu secara keluarga dan juga dalam komunitas, supaya ia akan kita mengcover secara utuh untuk membangun pemahaman-pemahaman yang baik, supaya kemudian mereka bisa berkreasi. Kreativitas dalam hal menciptakan peluang-peluang kerja ke depan, baik itu dalam usaha, perkantoran, dalam hal politik, sosial politik maksud saya, dalam hal apa saja. Kemudian kreativitas yang kedua adalah kita berkreativitas dalam menyampaikan pesan atau berita kepada orang yang lain, supaya menggemas persoalan yang kemudian kita sampaikan kepada orang lain secara baik, lalu kemudian kita sampaikan. Kalau kita menyampaikan seperti
mendadak atau kita menyampaikan spontan tanpa kita pikir bagus, maka pendapat kami itu kemudian bisa dipolitisir, bisa dipropaganda, kemudian bisa menjadi tanggapan yang tidak bermanfaat ke depan. Itu dalam hal kreativitas, dalam hal berkomunikasi. Kemudian kreativitas yang berikut adalah kita menata diri kita hari ini sebagai generasi milenial yang bertanggung jawab bagi masa depan Kabupaten Delima adalah menjemput bola pembangunan kita ke depan. Bola hari ini pembangunan kita akan tertuju pada zaman yang baru, perkembangan yang baru, komunikasi yang baru, kemudian manajemen pembangunan yang baru akan menghasilkan kemajuan kabupaten kita yang kami cintai adalah Kabupaten Delima ke depan yang lebih baik. Oleh karena itu kita mempunyai tanggung jawab yang benar-benar memiliki beban moral terhadap pembangunan Kabupaten Delima ke depan. Maka kami punya kreativitas atau kemampuan yang kemudian menjadi tanggung jawab kita ke depan juga bisa dapat terwujud suatu hasil atau produk yang saat ini sedang kami geluti pendidikan itu dirasakan oleh orang lain. Kreativitas yang keempat adalah kita punya kemampuan yang bagus untuk menerjemahkan kondisi, yaitu kondisi dalam hal ini kondisi pembangunan, sosial politik dan lain sebagainya yang ada di Kabupaten Delima. Kita sesungguhnya adalah anak-anak atau generasi yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan seluruh perkembangan kehidupan pembangunan di Kabupaten Delima itu secara utuh. Supaya kemudian kita punya kabupaten itu tidak boleh menjadi kabupaten yang dipandang orang lain belum maju atau belum berkembang, maka kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mencapai cita-cita ke depan. Kemudian poin yang berikut terkait dengan mengejar impian. Impian itu ada impian apa saja. Impian dalam hal ini sesuatu yang sudah terpendam dalam diri pribadi kita masing-masing, ataupun yang disebut dengan visi, misi, dan program-program kerja yang hari ini tidak nampak dan kami sembunyi atau kami sedang menyimpan dalam sanubari kami masing-masing, terutama dalam impian kita untuk menggeluti pendidikan yang baik, impian kita memiliki impian kita untuk membentuk keluarga yang baik, kemudian impian kita untuk berhasil dengan memuaskan. Impian kita yang berikut adalah impian kita untuk mencapai cita-cita di dunia kerja. Dan jangan lupa impian kita yang terakhir adalah kita menggapai semua itu, akhirnya kita melayani orang dengan sukacita. Oleh karena itu, yang saya dalam pikiran saya yang ada hari ini, saya mau menyampaikan kepada generasi-generasi bangsa, daerah, kabupaten, distrik, dan kampung, terutama khusus di Kabupaten Delima, bahwa generasi milenial hari ini, kenapa saya sampaikan punya tanggung jawab yang besar, punya andil dalam pembangunan tadi. Karena apa? Kita ini seutuhnya disiapkan untuk menggapai impian yang dicita-citakan oleh pribadi lepas pribadi masing-masing. Dari sekitar empat item yang saya sampaikan tadi, bahwa yang paling penting di sini adalah kita punya tugas untuk bagaimana caranya kita belajar membangun diri, belajar menata ilmu yang baik, belajar untuk mencapai kesuksesan dalam hal dunia pendidikan, supaya semuanya menjadi pelayanan untuk ke depan.
bagi masyarakat, gereja dan pemerintah. Sedikit saya mau sampaikan poin ketiga, itu sambungan dari impian tadi, bahwa yang disebut dengan visi, misi ataupun program kerja, kita kemudian tidak bisa mencontek pikiran orang lain. Ketika kami dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin bagi masa depan daerah tertentu, kampung tertentu atau distrik tertentu, bahwa seseorang dipersiapkan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Artinya bahwa kita memiliki suatu visi atau mimpi, impian yang disebut tadi, untuk menggapai cita-cita dan menerjemahkan itu dalam dunia kerja kita. Impian yang pertama yang harus kami pikir-pikir hari ini adalah yang terbayang dalam diri kita. Kita jangan berpikir untuk saya menjadi pemimpin untuk kaya cepat dan menjadi ini dan itu. Segala hal itu akan menjadi impian yang sia-sia kalau kita membayangkan saya menjadi pimpinan untuk menjadi kaya. Kemudian yang harus kita tanamkan dalam diri kami masing-masing adalah impian yang pertama, impian yang harus kita menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Impian yang kedua, impian yang kita membentuk keluarga yang takut akan Tuhan. Impian yang ketiga, di atas dua hal itu akan kami menjadi pimpinan ataupun menjadi para pekerja yang mampu melayani rakyat dengan baik. Dalam hal ini adalah rakyat yang ada di kabupaten tertentu, di dalamnya adalah rakyat di gereja, rakyat yang ada di pemerintah, rakyat yang ada di masyarakat. Yang berikut poin ketiga ingin saya sampaikan di sini bahwa masalah kesuksesan, untuk mencapai kesuksesan itu adalah kesuksesan dalam banyak hal. Apakah kita sukses dalam pendidikan, kita sukses dalam keluarga, ataupun sukses dalam dunia kerja. Ini tiga hal yang mendasar. Hal yang pertama, kalau kita sukses dalam pendidikan, maka masih ada peluang lagi ke depan untuk bagaimana kita menyukseskan keluarga. Setelah kita menyukseskan keluarga, masih ada peluang juga yang kemudian kita akan masuk dalam dunia kerja kita. Yang dimaksud sukses di sini adalah sudah sukses melayani rakyat. Itulah yang disebut dengan sukses. Bukan kita sukses untuk mengumpul harta. Kita tidak mengumpul harta, kita tidak menyiapkan segala sesuatu untuk masa depan pribadi. Karena itu kemudian kita tidak disebut sukses. Kalau kemudian kita melayani semua orang dengan kasih, dengan hati yang nurani, dengan rendah hati, dengan menjadi bapa yang baik dalam keluarga, dalam pendidikan, maka disebut dengan sukses. Sukses itu bukan semata-mata kita sebutkan karena kita lihat orang yang punya uang banyak. Sukses itu bukan dilihat dari kekayaan, punya mobil, punya rumah, punya segala macam perlengkapan dunia. Itu tidak disebutkan sukses. Sukses dalam ilmu, ya, saya kategorikan dalam ilmu. Tapi sukses dalam kenyataan, orang lihat dari semua perlengkapan yang saya sebutkan itu, dibicarakan bahwa dia sukses, atau si A sukses atau si B sukses. Tapi yang dimaksudkan sesungguhnya dalam kebenaran, tapi juga dalam ilmu pengetahuan, yang disebutkan sukses di sini adalah sukses melayani rakyat, sukses melayani orang yang hidup di dalam gereja, sukses melayani orang yang hidup melakukan usaha-usaha kecil, sukses sudah melayani orang-orang yang sudah ada dalam satu pemerintahan itu dengan rasa kasih sayang. Lalu kemudian yang terakhir adalah kita sudah melakukan semua pelayanan itu, maka disebut pemimpin. Pemimpin bukan semata-mata muncul karena dengan hobi, bukan karena badan, bukan karena berbicaranya hebat-hebat ataupun berdiri depan orang sekali-kali dengan kehebatan tertentu lalu disebutkan pemimpin. Tapi pemimpin disebutkan karena pemimpin mulai dari bawah sudah sukses melayani orang-orang yang tadi saya sebut.
dengan tingkatan-tingkatan itu sampai di pucuk pimpinan. Dia sudah merakyat, sudah melayani orang banyak, sudah mencintai rakyat, sudah memberikan kontribusi, sudah melakukan pelayanan apa saja yang sifatnya menguntungkan banyak orang, maka disebut sukses. Maka kemudian saya sampaikan kepada para generasi penerus dalam hal ini yang sudah terlibat, generasi yang masih jalimo dimanapun Anda berada. Hari ini Anda memiliki beban moral. Yang satu ini yang saya mau sampaikan kepada Anda sekalian, bahwa hari ini kami tidak memiliki kerinduan untuk melayani rakyat atau melayani masyarakat. Di sini ada masyarakat banyak, masyarakat mahasiswa, masyarakat para pekerja, masyarakat pemerintah, masyarakat gereja. Maka Anda tidak akan disebut sebagai pemimpin ke depan. Karena itu mari saya mengajak kita semua bersama-sama dalam satu persatuan antara satu dengan yang lain. Kita bersatu padu melayani rakyat dengan hati, dengan iman, dan juga dengan satu persekutuan yang kuat, supaya kami disebut pelayan, dan pelayan itu kemudian disebut pemimpin. Terima kasih. Tuhan memberkati.